Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang Nggak siap. Soalnya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih. Jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh nggak punya jawaban. Pak, berarti sekarang posisi ijazah aslinya masih ada di baris Di baris. Nanti kalau sudah selesai masih akan diberitahukan, kemudian kita seluruh ijazah, Pak? iya. Ya teman-teman semua, kasihan sekali ya kalau melihat Pak Kasmujo yang diwawancari oleh wartawan, yang dimana wartawan mengatakan gimana kalau nanti di persidangan, dan beliau pun menjawab tidak siap gitu ya. Dengan wajah yang terlihat capek dan nafas juga ngos-ngosan gitu ya, kayak bahasa Jawanya. Karena memang usia beliau sudah sangat tua ya teman-teman. Nah beberapa hari yang lalu kan dikabarkan Pak Kasmujo ini hilang gitu ya. Bahkan rame di akun X, di TikTok gitu untuk mencari Pak Kasmujo. Dan akhirnya Pak Jokowi bertemu langsung dengan Pak Kasmujo. Yang dimana beliau juga mengatakan bahwasanya bertemu dengan Pak Kasmujo ya ada yang diobrolin, dan juga mengatakan juga soal menawarkan untuk dari tim Pak Jokowi mengawal Pak Kasmujo gitu. Yang dimana ternyata Pak Kasmujo sudah punya bantuan dari UGM sendiri gitu. Tapi kita sebagai netizen gitu ya, melihat ini semua kok rasa-rasanya gimana ya? Kasihan saja gitu dengan Pak Kasmujo gitu, harus terbawa-bawa juga di kasus ijazah ini. Yang sebenarnya simple banget gitu ya. Ya benar apa yang dikatakan oleh Bu Megawati yang sempat komentar kemarin. Kalau memang ada ya tunjukkan saja gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya wawancara dengan Pak Kasmujo dan juga komentar Pak Jokowi. Ini dia videonya. Halo Pak Kasmujo. Pak Kasmujo ini kan lagi digugat nih. Pak Kasmujo udah siap belum? Nggak siap. Kenapa belum siap? Soalnya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih. Jadi Oh begitu. Nanti kalau Pak Kasmujo hadir di persidangan terus ditanya oleh hakim, Pak Kasmujo udah punya jawaban belum? kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh nggak punya jawaban. Terus kalau Pak Kasmujo nggak punya jawaban gimana? Menurut Pak Kasmujo nih, ya nasihat dari Pak Kasmujo, Pak Jokowi harus ngapain? Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Nah, makasih ya Mbak nasihatnya. Mudah-mudahan beliau bisa jujur, ya, bisa disiplin, ya. Ketemu dosen pembimbing, gimana Pak? Perbincangan apa Pak yang disampaikan Pak? Ya saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk konfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Siapa Kak? Kemarin waktu ke Baris Krim yang terakhir itu kenapa mengutus adik ipar Pak? Nggak datang langsung ke Dia akan menyerahkan, kalau memang saya dipanggil untuk mengklarifikasi hal yang perlu diklarifikasi ya saya datang. Nah, ini menyerahkan, tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting ya. Saya mengutusnya orang yang saya percaya. Siap. Ya teman-teman semua, ada statement juga dari Pak Susno Duaji ya yang akhirnya buka suara soal tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi gitu. Tapi menurut gue ya statement dari Pak Susno Duaji ini ya standar saja gitu, normalitas saja gitu, formalitas saja gitu. Karena yang menjadi masalah di sini kan antara kepercayaan gitu.
Bagaimana sikap UGM menanggapi soal ijazah tersebut gitu, yang dimana Pak Susno Duaji mengatakan kalau misalnya UGM sudah mengatakan asli ya berarti asli gitu, apalagi gitu. Sementara kita tahu ya waktu itu Bung Roy Suryo CS ke sana kan diliput tuh sampai 1 jam lebih katanya, tapi nyatanya video tersebut tidak dikeluarkan gitu. Nah jadi terkesan ada yang ditutup-tutupi gitu. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat rakyat itu berprasangka ini sebenarnya benar nggak, ini asli nggak gitu loh. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup. Lembaga yang mengeluarkan masih ada, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini, oke. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau di, nah kemudian ini sangat erat kaitannya dengan perkara yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik, memang palsu. Tapi kalau ini asli, maka laporan Pak Jokowi ini apa yang diputuskan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Baris-Krim keluar SP3 ini sebagai alat bukti untuk perkara pencemaran nama baik. Ya gampang sekali kan? Ya. Nah, tapi kan ada yang katakan perlu dilaporat dan apa enggak? Ya perlu, silakan dilaporat. Kan tidak perlu, tapi tidak perlu kita terlalu sibuk dengan dilaporat. Yang ngeluarkan kok. Yang ngeluarkan ini lah di laborat itu paling membandingkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85. Oh ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Jadi clear sekali Pak Susno, terima kasih karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Kenapa ya Bang? Rakyat dibodoh-bodohi, sudah banyak kejanggalan yang dipertontonkan oleh Jokowi. Masyarakat yang pintar-pintar kok pada diam. Itulah demokrasi kita ini nggak matang sih ya. Ditakut-takuti. Jokowi ini kan banyak sekali memenjarakan orang. Ya, banyak sekali orang ini ya kelihatan dalam lemas-lemesnya jalannya itu. Mulutnya seolah-olah sopan, tapi banyak dia memenjarakan orang. Itulah tabiat dia sesungguhnya. Akhirnya demokrasi nggak tumbuh ya. Demokrasi yang ditakut-takuti oleh Jokowi akhirnya begini ya, orang pintar pun banyak yang diam ya. Inilah apa namanya, hal yang faktual yang terjadi di Indonesia. Kita mau apa ya, kalian semua harus mengubah itu, nggak bisa cuma saya, Roy Suryo, Bu Tifa dan lainnya, semua harus bangkit gitu loh. Kita jangan mau lagi dibodohi oleh manusia satu ini, gitu loh. Ya, lagi dia bilang ijazah itu hak asasi manusia, privasi, kan konyol sekali itu. Ya,
Itu kan pemburuan publik itu. Masa ijazah privasi? Ya kalau kau nggak nyalon presiden, nggak nyalon pejabat publik yang makan uang rakyat, ya simpan aja ijazahmu. Nggak ada orang juga pusing meminta ijazahmu. Ya. Atau kau jadi pemilik usaha bakso misalnya. Ya ngapain orang? Kan dia membuat usahanya sendiri. Nggak makan pajak rakyat. Itu baru privasi, itu baru HAM. Tapi kau itu loh Jokowi. Kau itu presiden loh. Kan parah kayak gitu. Ya mental apa yang Anda ajari pada negara ini? Ya? Aduh, banyak kali di sini apa ya, suka kali mereka masuk ke kanal saya ini. Padahal saya iseng-iseng aja ini ya, soalnya masih tidur-tiduran terus. Lumayan Bang, 400 rupiah per komen. Oh iya ya, lumayan ya, 400 rupiah kalian per komen untuk makan. Dibayari siapa ya kalian itu? Ada penyandangnya ya. Kuncoro pribadi, Jokowi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengatur prinsip dan mekanisme keterbukaan informasi publik di Indonesia. Ya, Jokowi masih punya perangkat di Parcok dan lainnya ya, di aparat hukum. Bagi dia hukum itu nggak berlaku sama dia. Itu, bagi dia hukum bukan panglima, tapi dialah panglimanya di Indonesia ini. Ya. Parah. Sampai kapan kita punya presiden yang berani ya, terpisah dari Jokowi, apapun kejahatannya Jokowi harus dimintai pertanggungjawaban. Kapan kita punya presiden seperti itu ya? Kalau seperti ini bisa jadi nanti anaknya si Jokowi ini yang jadi presiden. Mau lagi kita hancur negara ini. Ya, saya yakin Indonesia akan bubar ya kalau itu terjadi. Prediksi saya, terutama orang Sumatera, saya kira banyak yang nggak rela ya. Mudah-mudahan jiwa keberanian orang Sumatera atau luar Jawa itu masih terasah ya.